Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesara, NIM 171111161200006. Saya dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah ditandai dengan ketidakmampuan untuk berbicara interaktif, memahami pembicaraan orang lain, mengerti dan atau menggunakan kata-kata dalam konteks yang nyambung, baik secara verbal maupun non-verbal, menyelesaikan masalah, membaca dan mengerti hasil yang dibaca, serta mengekspresikan pikirannya melalui kemampuan berbicara atau menyampaikannya lewat bahasa tulisan. Beberapa karakteristik dari gangguan berbahasa meliputi penggunaan kata yang tidak tepat, ketidakmampuan untuk menyampaikan pendapat, ketidaktepatan dalam penggunaan pola gramatikal, kosakata yang minimal jumlahnya, dan ketidakmampuan untuk mengikuti instruksi. Gangguan berbahasa ini juga mengalami kesulitan dalam mengatur sintaks. Sintaks adalah aturan mengenai susunan kata ditempatkan dalam suatu kalimat. Contoh gangguan sintaks: aku mau makan nasi goreng menjadi aku nasi goreng mau makan. Gangguan berbahasa dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor medis dan faktor lingkungan sosial. Dari faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Menurut Siddhartha pada tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan ketiga, gangguan berpikir. Baik, saya hanya akan memfokuskan pada gangguan berpikir. Gangguan berpikir adalah pembicaraan yang tidak logis, seperti kata-kata yang diucapkan tidak dapat dimengerti, pikiran sangat cepat sehingga kata-kata yang diucapkan tidak mempunyai hubungan atau tanpa tata bahasa yang menyebabkan disorganisasi. Komunikasi terbatas, paling banyak diucapkan sesekali sehingga memungkinkan melanjutkan komunikasi, dan respon dalam komunikasi tidak bisa dipahami karena ketidaksesuaian antara kata dalam kalimat yang diucapkan dalam arus komunikasi. Selanjutnya, macam-macam gangguan berpikir. Yang pertama, pikun atau demensia. Pikun atau demensia adalah penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir lainnya yang semakin buruk dari waktu ke waktu. 2. Schizofrenik. Schizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir yang mengakibatkan penderitanya terus-menerus berbicara. Dan ketiga, depresif. Depresif adalah orang yang tertekan jiwanya, memproyeksi penderitanya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah, lembut, dan kelancarannya terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Namun, arah arus pikiran tidak terganggu. Kelancaran bicaranya terputus oleh tarikan napas dalam serta pelepasan napas keluar yang panjang. Adapun faktor penyebab gangguan berpikir. 1. Faktor genetika. Faktor ini adalah seseorang yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan saraf dan memiliki kecenderungan lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak memiliki faktor herediter. Herediter adalah suatu mekanisme untuk meneruskan karakteristik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mekanisme ini dijalankan dengan prinsip-prinsip genetika. Masing-masing membawa suatu kode genetik dari orang tua. Kode genetik itu ditempatkan di dalam sel tubuh. 2. Traumatik. Ini adalah individu yang trauma berkepanjangan dan tidak segera ditangani. Yang ketiga,
Cacat kongnital adalah cacat prenatal cedera. Yang keempat, neurobiologika adalah kerusakan pada jaringan saraf. Dan yang kelima, neurobehavioral adalah kerusakan pada bagian-bagian otak tertentu. Jadi, dari macam-macam gangguan berpikir, saya hanya menjelaskan gangguan skizofrenik. Skizofrenik ini dibedakan dalam beberapa tahap dan menurut berbagai kriteria. Yang utama adalah diferensia dalam gaya bahasa skizofrenik, halusinasi, dan prahalusinasi. Untuk gangguan skizofrenik prahalusinasi ditandai dengan penggunaan kata ganti aku yang berlebihan dan mengalami kesukaran mencari kata atau perkataan yang tepat. Lalu, untuk gangguan skizofrenik halusinasi ditandai dengan kata atau perkataan yang tidak hendak digunakan, justru tidak sengaja dipakainya atau digunakannya. Gangguan skizofrenik ini apabila seseorang yang jika berbahasa ia menyimpang saat berkomunikasi dengan orang lain, gado-gado kata, dan bisa juga menciptakan kata baru. Menurut Coverberg pada tahun 2010 mengatakan bahwa gejala skizofrenik merefleksikan adanya kelainan di dalam beragam segi yang ada di pikiran seseorang, bahasa, dan berkomunikasi dengan orang lain. Faktor penyebab skizofrenik. Dampak penyandang skizofrenik bagi kondisi kehidupan orang lain yaitu mereka akan mengalami rintangan dalam peningkatan kualitas hidup. Contohnya, mereka akan mengalami kesulitan pada saat berinteraksi dengan orang lain, perubahan yang terjadi pada kepribadian, dan emosinya terganggu akibat kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Otak manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama, batang otak. Yang kedua, korteks cerebral. Batang otak berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh seperti bernapas, gerakan, detak jantung, dan sebagainya. Sedangkan korteks cerebral berfungsi menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Gangguan berpikir skizofrenik ini bisa ditangani yaitu melakukan pengobatan dan rehabilitasi atau terapi ke ahli bicara. Di sana mereka akan diajarkan cara memproduksi suara dengan cara memperlambat maupun mempercepat kecepatan berbicara, melatih cara pengucapan huruf dan angka dengan jelas, dan lain sebagainya. Ini menurut Musyafaq pada tahun 2015. Peran Society 5.0 juga memberikan beberapa dampak positif bagi penyandang skizofrenik. Salah satunya yaitu membuka lapangan kerja. Dengan demikian mereka juga bisa berkompetisi dengan masyarakat normal dalam masyarakat layanan internet. Contohnya berbisnis online shopping atau menawarkan jasa melalui media online. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai di dalam aspek kehidupan manusia, antara lain religius, integritas, dan kemandirian. Penderita yang memiliki kelainan jiwa skizofrenik mampu memanfaatkan tahapan produksi bahasa seperti konseptualisasi, formulasi, artikulasi, dan self-monitoring meskipun tidak konsisten. Selain itu, bahasa skizofrenik itu dipahami berdasarkan unit-unit pemahaman bahasa seperti fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, dan teks tidak konsisten sepanjang seluruh percakapan. Penderita skizofrenik bisa melakukan proses produksi bahasa yang pemahaman bahasa dengan baik untuk proses komunikasinya dengan syarat mematuhi prinsip kerjasama sesuai 4 maksim yang ditetapkan Grice, yakni maksimum yaitu
yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Pada fase kambuh, penderita skizofrenik seringkali melakukan pelanggaran maksim, dan sebagian besar maksim yang dilanggar adalah maksim relevansi. Maksim relevansi pada pengertiannya adalah maksim yang menghendaki kalimat ujaran peserta tutur saling memahami satu sama lain. Selain itu, dalam konteks psikolinguistik pada fase semi tutur saling memahami satu sama lain. Selain itu, dalam konteks psikolinguistik pada semi tenang, penderita skizofrenik mampu berbahasa yang baik, walaupun kadangkala hasil dari proses berbahasanya tidak bisa selaras dengan maksim relevansi yang ada. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.